Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajrul Mesaroh dari Prodi Bahasa Inggris semester 5. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah TOEFL. Saya di sini akan menjelaskan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di sini ada definisi TOEFL. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Jadi, TOEFL itu kepanjangannya adalah Teaching English as a Foreign Language, yang artinya mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Mengapa sih dikatakan bahwa bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing? Nah, karena pada konteksnya bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang bukan bahasa dalam negeri atau bukan bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam materi TOEFL disebutkan bahasa asing. Nah, itu juga berarti mengajar bahasa Inggris untuk yang bukan penutur asli atau bahasa Inggris bukan bahasa ibu mereka. Di Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara, bahasa Inggris adalah bahasa asing. So, apa itu bahasa asing? Bahasa asing itu adalah bahasa yang diperoleh dan juga diucapkan oleh seseorang setelah bahasa pertama dan bahasa kedua. Pada umumnya, TOEFL ini mengacu pada pengajaran bahasa Inggris untuk siswa yang bukan penutur asli bahasa Inggris dan untuk guru bahasa Inggris yang asli atau bukan asli. Oke. Nah, dari awal tadi kan saya sudah membahas tentang bahasa asing. Masih ingat nggak bahasa asing itu apa? Ya, benar sekali. Bahasa asing itu adalah bahasa yang diperoleh dan diucapkan oleh seseorang setelah bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu perbedaan antara bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Oke, langsung saja. Bahasa pertama. Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh seseorang sejak lahir. Misalnya, ada seorang anak yang ibu bapaknya itu adalah orang Banjar. Otomatis bahasa pertama anak itu adalah bahasa Banjar, atau bisa dikatakan bahasa ibu mereka. Nah, selanjutnya ada bahasa kedua. Apa itu sih bahasa kedua? Bahasa kedua adalah bahasa non-asli yang biasanya diperoleh kemudian. Contohnya itu seperti bahasa nasional bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bahasa asing. Bahasa asing itu apa sih? Nah, bahasa asing itu mengacu pada bahasa yang tidak digunakan secara luas oleh penduduk negara tersebut. Seperti itu. Contohnya itu kalau di Indonesia adalah bahasa Inggris, jarang sekali digunakan. Materi selanjutnya adalah manajemen kelas. Nah, di sini ada definisi manajemen kelas. Apa sih itu manajemen kelas? Manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk mengatur dan mengelola kelas. Dalam hal ini, manajemen kelas sangat penting dalam membangun hubungan di dalam kelas. Dengan membangun hubungan ini, siswa menjadi lebih percaya diri dengan guru mereka. Nah, kepercayaan inilah yang menciptakan rasa hormat di dalam kelas. Rasa hormat antara siswa dan guru adalah elemen penting di dalam kelas untuk memastikan bahwa siswa mematuhi hukum dan peraturan guru dan sekolah. Adapun aspek lain dari manajemen kelas yaitu menjaga siswa tetap terlibat dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelas setiap saat. 1. Gaya pengelolaan kelas otoriter. Gaya mengajar otoriter ini mengacu pada guru yang memiliki kendali penuh atas kelas. Guru otoriter ini menciptakan lingkungan belajar yang
yang sangat terstruktur dengan penekanan pada aturan. Mereka mengharapkan kepatuhan yang tidak dapat disangkal dari siswa mereka dan tidak akan mentolerir perilaku yang tidak pantas di kelas. Jika seorang siswa tidak berperilaku seperti yang diharapkan, hukum berat diberikan terlepas dari keadaan. Selain itu, guru yang menerapkan gaya manajemen kelas otoriter cenderung kurang terlibat dengan siswa mereka. Mereka menghindari mencari peluang sosial dan hanya tahu sedikit tentang kehidupan siswa mereka. Akibatnya, anak-anak di kelas otoriter sering merasa terintimidasi, tidak percaya diri, dan jauh dari guru mereka. Nah, ini membuat keinginan mereka untuk belajar menjadi sulit. Nah, guru otoriter ini lebih menyukai lingkungan belajar yang tenang dan terstruktur, sehingga mereka sering lebih memilih instruksi tatap muka daripada strategi pembelajaran kolaboratif. Mereka ini mengharapkan siswa untuk menyerap informasi daripada mengambil peran membangun pengetahuan. Guru dengan metode pengajaran otoriter ini tidak mendorong kolaborasi dan diskusi aktif, seringkali mengakibatkan budaya kelas yang buruk dan lingkungan belajar yang tidak menarik. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, gaya manajemen kelas yang berwibawa atau otoritatif. Meskipun namanya mirip, guru otoritatif dan otorier sangat berbeda. Mirip dengan guru otorier, pendidikan gaya kelas otoritatif memiliki tingkat kontrol kelas yang tinggi. Namun tidak seperti guru otorier, mereka juga memiliki tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Nah, guru otoriter ini tegas tapi adil. Mereka membuat aturan dan menegakkan secara konsisten, tetapi mereka juga menghormati pendapat siswa mereka. Jika siswa memiliki umpan balik tentang aturan kelas atau ide untuk meningkatkan lingkungan belajar, guru akan dengan ramah atau dengan senang hati menerima saran dan membuat perubahan sesuai keinginan mereka. Nah, guru tipe ini mengharapkan siswa untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan tetap menghormati aturan. Guru otoritatif ini mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi yang hidup dan bekerja sama, tetapi dengan jelas mengkomunikasikan harapan sebelum memecat siswa itu sendiri. Dengan memberikan bimbingan kepada siswa dan kebebasan untuk mengambil alih pembelajaran mereka, pendekatan pengajaran otoritatif ini mempromosikan otonomi dan rasa tanggung jawab yang kuat. Selain itu, pendidikan dengan gaya pengajaran otoritatif ini berinvestasi dengan keberhasilan siswa. Tidak seperti guru otoriter yang menyalahkan siswa ketika mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Guru otoriter ini melihat semua faktor, mereka peduli dengan kehidupan pribadi siswa, mereka juga memahami tantangan yang ada di dalam maupun di luar. Nah, guru otoritatif ini mempertimbangkan keadaan unik siswa ketika menetapkan harapan dan menentukan konsekuensi yang tepat untuk pelanggaran aturan. Nah, mereka ini juga memberikan konfirmasi positif yang konsisten dari pekerjaan yang baik. Untuk alasan inilah, pendekatan manajemen kelas yang andal sangat ideal untuk siswa dan guru. Guru dihormati dan disukai oleh siswa mereka, dan siswa kompeten dan bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga ini adalah gaya manajemen kelas permisif. Guru yang toleran adalah kebalikan dari guru yang berwibawa. Mereka memiliki partisipasi siswa yang rendah dan kontrol atas kelas. Jadi pendidikan yang mengadopsi gaya mengajar liberal berada di bawah pengawasan ketat. Mereka ini tuh merencanakan kelas atau kegiatan sebelumnya dan sering mengepakkan sayap atau istilahnya kabur lah. Nah, jadi
eh, guru yang toleran ini tidak menetapkan aturan ataupun menghukum perilaku buruk. Jadi guru yang toleran ini tidak menetapkan aturan atau menghukum perilaku buruk. Terlalu banyak kebebasan siswa menciptakan lingkungan belajar yang tidak teratur dan tidak produktif. Dalam kelas permisif yang bersifat menghukum dan tidak memiliki struktur ini, siswa sering mendominasi kelas tanpa guru menentang mereka. Nah, jadi seorang guru yang blak-blakan lah di istilahnya itu, yang telah kehilangan hasratnya untuk mengajar, tidak berinvestasi dalam keberhasilan murid-muridnya, mereka itu jarang berinteraksi dengan siswa dan jarang memenuhi kebutuhannya. Nah, akibatnya ini siswa yang menyerah pada gaya mengajar permisif ini seringkali tidak berkembang secara akademis atau sosial dalam lingkungan belajar seperti ini tadi. Yang selanjutnya ini gaya manajemen kelas yang memanjakan. Seorang guru yang berperilaku terbuka, yang telah semangat untuk mengajar, tidak berinvestasi dalam keberhasilan murid-muridnya. Jadi istilahnya itu misalkan nih, saya jarang berinteraksi dengan siswa saya dan jarang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, akibatnya siswa yang menyerah pada mengajar liberal ini seringkali tidak berhasil secara akademis ataupun sosial dalam lingkungan belajar ini. Nah, berbeda dengan guru yang toleran, istilahlah dikatakan guru yang boros memiliki tingkat komitmen yang sangat tinggi terhadap siswanya. Nah, mereka ini sangat peduli dengan siswa mereka dan apa yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi cenderung lebih terlalu ramah. Umumnya itu mudah diajak bicara, namun sangat populer di kalangan siswa. Nah, jadi guru-guru ini tuh sering kehilangan wibawa karena murid-muridnya itu menganggap mereka hanya sebagai teman. Nah, guru yang toleran ini tidak hanya peduli dengan kehidupan pribadi siswa mereka, tetapi juga tentang kesuksesan mereka. Nah, mereka ini mempersiapkan kelas harian mereka tetapi kurang kontrol dan otoritas. Nah, guru-guru yang toleran ini dipaksa keluar oleh siswa dan berjuang untuk membimbing mereka di kelas.